karena kalau dalam tingkat yang sangat awam, saya memang pemerhati lingkungan dari kecil. Saya karena, tahu Bang. Tahu ya, karena semua jadi bukan baru sekarang, tapi bekerja secara intensif dengan orang-orang ahli lingkungan, itu memang belum lama, baru beberapa tahun. Saya sih tidak frustrasi, tapi saya kebayang orang yang mengerjakan itu saja tanpa ada relief, tanpa ada apa ya, angin baru dalam bidang lain, apa itu cukup ada kemajuan untuk membenarkan pasien Anda? Iya, memang di satu sisi tantangan semakin berat Bang, tetapi juga tentu kita harus terus berjuang, terus mendorong perubahan, karena kalau tidak maka percepatan dari kerusakan lebih tinggi daripada upaya perbaikan. Nah, karena itu menjadi tantangan kita dan harus terus bekerja. Nah, sebetulnya ada kesadaran sudah tumbuh meskipun kita harus dorong terus, dan sebetulnya kita tahu bahwa kita tidak merubahnya sekarang maka suatu saat akan terlambat dan kita nggak punya waktu lagi dan kita akan hidup di lingkungan yang semakin rusak. Greenpeace itu nama yang terkenal, tapi banyak orang yang mengenalnya justru dalam konteks kekerasan ya, walaupun konsekuen memperjuangkan dalam aksi. Terutama dari cerita yang sudah lama sih, Rainbow Warrior yang diledakkan Intel Prancis di Selandia Baru. Sekarang juga suka menjadi alasan untuk orang menolak kantor Greenpeace di wilayahnya atau operasi Greenpeace. Sebetulnya bagaimana posisi Greenpeace terhadap kekerasan sekarang? Terima kasih untuk menanyakan itu Bang. Kami sebetulnya berprinsip pada non-kekerasan, yaitu non-violence. Setiap aksi kami adalah non-violence, bahkan tidak saja kepada orang tetapi juga pada properti. Betul bahwa kami adalah organisasi yang mengambil resiko, risk taking organization, tetapi tidak berarti kami melakukan persiapan dengan cermat dari segi hukum, dari segi persiapan aksi dan sebagainya. Kegiatan kami memang dilihat konfrontatif, tetapi itu adalah agar orang melihat betapa urgennya masalah tersebut. Kalau kita hanya misalnya buka banner di jalan, mungkin orang nggak pikir itu masalah terlalu berat, tetapi kalau kita panjat satu tower PLTU yang menggunakan batu bara, orang lihat, oh ya ini ternyata masalahnya, orang harus panjat tiang yang membahayakan dirinya sendiri atau mengikatkan dirinya kepada tanker yang membawa misalnya bahan-bahan berbahaya ya. Seperti gitu. Jadi itu sebetulnya mengajak orang untuk melihat bahwa aksi dibutuhkan bagi bumi, karena bumi perlu suara Bang. Jadi aktivis Greenpeace itu melakukan itu sebetulnya untuk mendorong perhatian orang terhadap isu yang kita tangani. Dan akhirnya kemudian kita melakukan upaya untuk mendorong adanya solusi atas masalah tersebut. Sikap konfrontatif memang perlu karena memang semua kejelekannya dikerjakan atau dibantu oleh orang yang perlu dikonfront gitu ya. Tapi dalam kegiatan ini siapa yang akhirnya menjadi mitra Anda, partner Anda, selain yang konfront gitu? Ya, Greenpeace didukung oleh supporter dan anggota kami, Bang. Jadi kami adalah organisasi yang independen. Greenpeace tidak menerima dana dari pemerintah, tidak menerima dana dari perusahaan. Wow. Ada orang lain mati-matian cari dana dari perusahaan. Kami 80.000 orang pendukung kami, termasuk diantaranya 30.000 orang yang mendukung secara finansial. Jadi kami didukung oleh suara sedemikian banyak yang mendukung aksi kami, dan sebetulnya tidak ada kepentingan lain yang mengatur kami selain kepentingan bumi itu sendiri, Bang. Terus sekarang di Indonesia ini mungkin karena banyak hal yang tidak maju, orang bodoh tambah bersuara. Ada juga satu fobia, yaitu terhadap hal yang bukan Indonesia katanya ya. Sesuatu yang berasal dari luar negeri itu pasti jelek. Nah, Greenpeace juga kena juga sebagai organisasi internasional. Apa yang saya bisa jelaskan pada teman-teman saya bahwa ini program Indonesia. Betul. Pertama, Greenpeace Indonesia adalah organisasi Indonesia. Kita terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, didukung oleh orang-orang Indonesia, pendirinya adalah orang Indonesia. Jadi kami organisasi global, betul. Seperti juga UN, United Nations, PBB adalah organisasi global. Indonesia adalah anggota UN. Apakah Indonesia adalah asing? Tidak. Jadi juga orang tidak membedakan bahwa ini sebuah organisasi internasional atau organisasi asing. Kami organisasi Indonesia. Betul bahwa kami ada di 40 negara dan menjadikan itu kami adalah organisasi global.
Dan isu yang tadi jelas adalah isu Indonesia, isu energi terbarukan, isu sungai, isu hutan, itu isu Indonesia. Mengenai energi terbarukan, saya tahu bahwa secara teknologi, karena saya juga engineer, itu bukan hal yang tidak mungkin, tapi jadi masalahnya bukan pada engineeringnya, bukan pada teknik. Jadi mengapa belum jadi aja, belum laju aja perkembangan energi terbarukan di Indonesia? Sayang sekali kita adalah negara yang diberikan kekayaan energi terbarukan besar sekali. Kita adalah negara kedua dengan energi panas bumi terbesar di dunia, yang terbesar nomor 2, Bang. Setelah New Zealand berarti. Ya, betul. Kita disinarin matahari 12 jam sehari selama 12 bulan. Juga hidro sangat besar, tapi memang dukungan politik kurang, dan juga bahwa subsidi kepada energi fosil yang membuat itu nampak lebih murah, menjadi orang menjadi insentif terhadap energi fosil yang sangat kotor menjadi masih diminatin, Bang. Jadi oke, Pak, Pak lagi udah janjian nggak manggil Pak ya. Longgena, kita break dulu sebentar untuk masuk ke dalam babak berikutnya.